Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Ya, setelah kemarin kita belajar pantun dari puisi, nah sekarang kita lanjut ke pembacaan yang selanjutnya, yaitu teks anekdot. Lanjut. Ya, sebelumnya teman-teman sudah ada yang tahu belum teks anekdot apa? Kalau belum tahu, kita langsung saja ke pengertian teks anekdot itu sendiri. Nanti kita bedah sama-sama ya, biar teman-teman itu mengerti apa sih anekdot itu dan apa saja sih yang ada dalam anekdot itu. Ya, langsung saja pengertian anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, yang mengandung sindiran, kritik mengenai orang yang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, ada yang harus digarisbawahi oleh teman-teman di sini. Anekdot adalah cerita singkat yang pastinya sudah menarik harus digarisbawahi oleh teman-teman karena lucu dan mengesankan. Ini fokus kita, lucu dan mengesankan, yang mengandung sindiran. Nah, anekdot ini biasanya untuk menyindir digunakannya karena suatu hal atau suatu permasalahan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, biasanya seperti itu. Atau kritik mengenai orang-orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Orang-orang penting dan terkenal itu siapa sih sebenarnya? Itu bisa public figure, bisa juga artis atau pejabat-pejabat. Itu yang biasa dimasukkan dalam anekdot. Lanjut. Ya, struktur anekdot ini ada abstraksi. Bagian awal dalam teks anekdot biasanya ini berupa pengenalan, latar, atau biasanya tema yang coba dibuat oleh anekdot itu sendiri, oleh penulis itu sendiri. Dan biasanya ini sangat menentukan sekali terhadap jalan cerita dari anekdot itu sendiri. Dan kita sekarang coba bahas anekdot berdasarkan cerita. Sebenarnya ada juga teman-teman anekdot itu dari gambar, dan biasanya banyak di Indonesia itu anekdot berupa gambar, teman-teman, seperti itu. Yang kedua, orientasi. Apa sih orientasi ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, orientasi fungsi untuk membangun konteks. Orientasi adalah pengenalan untuk teman-teman atau awal mula atau awal jalan cerita yang ditulis oleh penulis anekdot agar teman-teman mengetahui alur atau jalannya si anekdot itu sendiri. Kita lanjut ke krisis. Letak dari inti permasalahan atau saat dimana terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Biasanya setelah krisis ini di bagian sini akan timbul tanda tanya yang dibuat oleh si penulis itu sendiri, yang biasanya melalui media toko. Kita juga akan bahas toko itu nanti dalam anekdot teman-teman. Dan dari permasalahan atau di mana terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Nah, di sini biasanya akan selalu ada perselisihan atau ada tanda-tanya besar kenapa sih hal ini bisa terjadi seperti itu. Lalu respon yang dibawa oleh tokoh dalam cerita. Respon itu bergantung terhadap krisis yang dibuat oleh si penulis anekdot. Jadi ini semua saling berhubungan dengan lain, teman-teman. Dan kode ini biasanya di bagian akhir yang tadi dengan suasana menjadi nerang kembali, dan masalah itu sudah terselesaikan walaupun ada perdebatan di antara tokoh yang ada di dalam cerita di anekdot tersebut. Lanjut. Ya, ciri-ciri anekdot biasanya singkat, itu sudah pasti karena teks anekdot ini tidak akan panjang. Biasanya itu tidak lebih dari 100 sampai 150 kata. Itu teks anekdot biasanya, teman-teman, tapi banyak juga yang lebih dari segitu. Dan lucu itu sudah pasti. Ini tekannya. Biasanya para penulis anekdot itu buat untuk apa tujuannya? Lucu ini untuk berkamuflase atau menutupi hal yang sesungguhnya yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca, seperti itu. Lalu bersifat menyindir atau mengkritik, ya sudah pasti seperti yang kita bahas di pengertian tadi.
bahwasanya anekdot itu adalah satu teks yang menyindir, biasanya menyindir tokoh, public figure, artis, atau politisi, biasanya seperti itu teman-teman. Lalu anekdot bersifat menarik. Kenapa anekdot bersifat menarik? Ini salah satu hal yang kenapa banyak penulis-penulis yang menulis anekdot, ini salah satu alasannya. Agar apa? Agar pembaca itu mau membaca atau tertarik, dan membuat si penulis ini membuat tertarik si pembaca dengan apa? Dengan hal-hal yang ada di dalam anekdot itu sendiri. Apa? Contohnya lucu atau bersifat menyindir, mengkritik, biasanya kedonoan yang dibuat atau kebodohan seperti itu biasanya kita temui dalam anekdot. Tapi anekdot ini realistis teman-teman, atau menyindir itu langsung mengena, akan tetapi sifatnya tersirat bukan tersurat seperti itu. Lanjut. Nah, ciri kebahasan anekdot. Yang pertama menggunakan kata konjungsi temporal, kata penghubung waktu. Lalu yang kedua menggunakan majas. Yang ketiga menggunakan pertanyaan retoris. Yang keempat menggunakan kata seru. Yang kelima menggunakan kata perintah. Dan yang keenam menggunakan bahasa sehari-hari. Nanti kita akan bahas, teman-teman catat dulu. Oke, bisa difoto, tidak masalah. Oke, kalau difoto kita lanjut ya teman-teman. Lanjut. Ya, konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Sini. Konjungsi. Teman-teman harus tahu konjungsi itu artinya kata hubung atau kata penghubung. Kata hubung atau kata penghubung ya teman-teman. Teman-teman harus catat itu agar teman-teman tahu. Apalagi teman-teman yang suka bahasa dan teman-teman yang suka menulis pasti tahu nih. Teman-teman kelas 10 pun tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa menjadi penulis nantinya. Makanya kita belajar dari sejak dini agar apa? Agar teman-teman nanti tahu, agar teman-teman bisa menulis. Dan teman-teman tahu penulis-penulis hebat itu karena diasah biasanya, dan dari kecil, dari umuran teman-teman ini lah pasnya. Oke, lanjut. Konjungsi temporal atau kata penghubung waktu yaitu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya pada, sejak, hingga, sebelum, setelah. Nanti ada di selanjutnya. Nanti akan saya tunjukkan kata hubungnya atau konjungsi temporalnya. Lanjut. Pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Nah, pertanyaan tidak memerlukan jawaban atau pertanyaan ini sebenarnya sudah diketahui jawabannya oleh si penanya. Biasanya seperti itu. Contohnya, kalau bukan kita, ya siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan kita? Itu contohnya. Lalu pertanyaan retoris ini dikemukakan dengan bermacam-macam maksud sesuai dengan pokok pembicaraan. Pertanyaan retoris bertujuan untuk memberi semangat, menggugah hati, memotivasi, memberi kesadaran, dan sebagainya terhadap audiens atau pendengar. Seperti itu. Nah, biasanya pertanyaan retoris ini untuk memancing dan sifatnya persuasif terhadap audiens, terhadap pendengar nih. Teman-teman kelas 10A ini kan sedang mendengarkan saya. Nah, bagaimana cara saya agar bisa menarik perhatian teman-teman? Dengan salah satunya itu dengan pertanyaan retoris. Seperti itu, kawan-kawan. Lanjut. Nah, ini contoh pertanyaan retoris. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap moral bangsa kalau bukan kita? Lalu, apakah mereka sudah lupa dengan semua kejadian ini? Untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Lalu bukankah seharusnya kita ada di saat mereka membutuhkan bantuan? Mengapa kita berenang? Apakah tidak lebih cepat dengan perahu? Nah, ini semua jawaban atau ini semua pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya karena sudah diketahui oleh si penanya itu sendiri. Seperti teman-teman, contohnya kayak gini. Mengapa kita berenang? Apakah tidak lebih cepat dengan perahu? Nah,
itu udah bisa jawab. Sebenarnya yang bertanya maupun yang ditanya sudah tahu jawabannya. Yang lebih cepat itu pasti dengan perahu, bukan dengan penerenang. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada contoh anekdot. Tugas DPR. Suatu hari di sebuah kelas sedang berlangsung pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Sedang membahas tentang badan legislatif, yudikatif, eksekutif, dan eksekutif. Suasana kelas begitu tenang saat berlangsung penjelasan materi. Setelah guru selesai menerangkan materi tersebut, tibalah sesi tanya jawab. Seorang siswa bernama Dodi bertanya, apa tugas anggota DPR dari masing-masing komisi, Pak? Saat itu Pak Guru tidak langsung menjawab, tetapi melemparkan pertanyaan tersebut kepada Tono yang saat itu sedang melamun. Tono, coba kamu jawab pertanyaan dari Dodi. Dengan spontan Tono menjawab, tidur Pak. Murid-murid yang lain tertawa dan menyoraki Tono, sedangkan Pak Guru hanya tersenyum dan menambahkan pertanyaan, kenapa kamu bisa jawab seperti itu? Tono pun menjawab dengan enteng, saya lihat sendiri Pak di TV. Murid yang lain pun kembali menertawakan Tono. Kemudian Pak Guru meredakan gelar tawa mereka dan suasana kembali menjadi normal. Nah, dari sini bisa kita bedah satu persatu teman-teman dari abstraknya. Nah, teman-teman catat jangan lupa abstrak di sini itu ada pada teks di atas atau teks paling atas, yaitu suatu hari di sebuah kelas sedang berlangsung pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Itu abstraknya. Orientasinya suasana kelas begitu tenang saat berlangsung pelajaran materi. Lalu di sini muncullah krisis. Setelah guru selesai menerangkan materi tersebut, tibalah sesi tanya jawab. Seorang siswa bernama Dodi bertanya, apa tugas anggota DPR dari masing-masing komisi, Pak? Saat itu Pak Guru tidak langsung menjawab, tetapi melemparkan pertanyaan tersebut kepada Tono yang saat itu sedang melamun. Tono, coba kamu jawab pertanyaan Dodi dengan spontan. Tono menjawab, tidur Pak. Nah, sini timbul krisis. Jadi ada krisis setelah guru selesai menerangkan materi tersebut, tibalah sesi tanya jawab. Seorang siswa bernama Dodi bertanya, apa tugas anggota DPR dari masing-masing komisi? Nah, saat itu Pak Guru tidak langsung menjawab, tetapi melemparkan pertanyaan tersebut kepada Tono yang saat itu sedang melamun. Tono, coba kamu jawab pertanyaan Dodi. Nah, dengan spontan Tono menjawab, tidur Pak. Nah, itu adalah suatu krisis yang coba penulis buat untuk menimbulkan reaksi dari si tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, dari sisi kita reaksi. Nah, murid-murid yang lain tertawa. Ini reaksi yang ditimbulkan oleh krisis tadi. Reaksinya murid-murid yang lain tertawa dan menyoraki Tono, sedangkan Pak Guru hanya tersenyum dan menambahkan pertanyaan, kenapa kamu bisa jawab seperti itu? Tono pun menjawab dengan enteng, saya lihat sendiri Pak di TV. Nah, ini reaksi yang dikeluarkan oleh Tono, yaitu saya lihat sendiri Pak di TV. Itu salah satu hal yang timbul atau efek yang ditimbulkan oleh krisis tadi itu. Dan kodenya di sini ada kode juga. Murid yang lain pun kembali menertawakan Tono. Kemudian Pak Guru meredakan gelak tawa mereka dan suasana kembali menjadi normal. Yang mana kodenya? Ya, betul. Kemudian Pak Guru meredakan gelak tawa mereka dan suasana kembali menjadi normal. Itu kodenya. Next. Nah, ini ada contoh dari dikasih anekdot yang tadi. Teman-teman bisa lihat seperti yang sudah saya jabarkan juga tadi. Teman-teman bisa catat kalau foto, silakan. Sudah? Oke, kalau sudah kita ke selanjutnya.
Oh, sudah beres. Ya, karena sudah beres, saya memberikan tugas kepada kawan-kawan untuk membuat teks anekdot atau mencari teks anekdot, dan teman-teman analisis dari hal-hal yang berkenaan dengan anekdot tersebut, dari abstraknya, orientasinya, lalu krisisnya, respon, dan juga dari kodanya. Silakan teman-teman cari, karena teman-teman ada 40 anekdot yang berbeda, jangan sampai ada yang sama, dan nanti kumpulkan, akan kita koreksi bersama-sama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.